Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore buat kita semua. Teman-teman, setelah saya lihat e-learning yang kalian buat ya, post-postnya, ternyata atensinya sudah mulai banyak, tapi banyak hal ini belum dibaca materinya, ya. Modulnya tidak dibaca. Apa yang video-video yang saya sampaikan juga nggak disimak. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan ke WA saya yang berulang. Tapi itu lebih baik ya daripada yang tidak nanya sama sekali. Saya lihat beberapa pendapatnya copy paste ya, tidak ada kaitannya dengan penelitiannya. Ini akan jadi bumerang buat kalian nanti dalam membuat proposal studi yang akan menjadi tugas akhir dari mata kuliah ini. Oke, ingat ini hari terakhir untuk mempost pertemuan 1 sampai 4. Tanggal 16 sampai 18 April, ingat nih, hari Kamis, Jumat, Sabtu lagi seperti minggu ini. Tanggal 16 April, 17 dan 18 April pertemuan 5 sampai 8. Ingat, pertemuan 5 sampai 8. Nanti kita akan siapin materinya. Kembali lagi pada pertanyaan-pertanyaan, kita akan masuk hari ini pada inti daripada pembuatan proposal. Jadi saya akan lebih teknis lagi ya, membicarakan khususnya untuk bab 1 dulu ya. Jadi harus diingat teman-teman, untuk memahaminya, saya maklum kita tidak ada tatap muka, tidak ada kuliah, tidak ada tutorial, tidak ada PPT, tidak ada latihan, tidak saya meriksa. Biasanya pada kuliah pertemuan, Anda akan saya kasih tugas untuk meresum daripada artikel-artikel itu, baru saya periksa apakah resumnya itu benar. Karena ini ada kaitannya dalam proses pembuatan proposal. Dalam hal ini kita tidak akan sempat untuk melakukan itu, jadi saya kasih tugas seperti 2 artikel. Lihat, untuk pertemuan kedua tadi saya minta pengetahuan apa ilmu pengetahuan. Lihat bab 2 itu tinjauan pustaka ya. Di situ ada atau landasan teori sama tinjauan pustaka. Di situ ada misalnya variabel kualitas pelayanan ya untuk yang pemasaran. Berarti apa itu teori, berdasarkan siapa, artikelnya siapa, nanti akan mempengaruhi dalam membuat proposal ya. Yang kedua, kalau keuangan ya, kita bisa lihat apa itu hitungan profitabilitas. Jadi bukan cuma teori tapi hitungan dari profitabilitas. Teorinya tetap ada di situ, nanti di bab 3 baru analisis, baru di hubungan antar variabel. Di keuangan, data sekunder berarti laporan keuangan. Tapi kalau Anda bicara mengenai investasi ya bisa, perusahaan tidak perlu TBK tapi mengenai investasi bisa ya. Makanya mesti lihat contoh-contoh dari skripsi yang saya sudah sampaikan ya. Anda tidak ada kuliah, tidak baca materi, tidak baca modul, tidak buka pedoman pembuatan skripsi, tidak buka contoh skripsi, nggak akan bisa ya. Tidak ada buku, nggak akan bisa. Jadi banyak teman-teman saya lihat dalam artikel, dalam membuat tugas di e-learning hanya syarat untuk e-learning saja, tapi tidak ada beberapa teman-teman yang serius dan membuat proposal itu sendiri, yang nanti nggak akan terimbas ya pada semester 7 nanti. Ketika teman-teman nggak buat ini dengan benar, akan berimbas pada semester 7 dan akan berimbas pada kapan kalian akan lulus ya. Jadi kita bicara di bab 1 itu, ingat bab 1 ada pendahuluan. Lihat di situ udah ada jelas, asal dibaca. Makanya saya ingat, 1 adalah latar belakang ya, 1.1 selalu. Lalu kedua ada rumusan masalah. Ini yang kemarin saya bicarakan tentang rumusan masalah, bagaimana berupa pertanyaan ya. Ketiga ada tujuan penelitian ya. 1.4 itu ada manfaat penelitian. Nah, kalian tak tahu dari mana ini kalau kalian nggak buka pedoman dan kalian tidak buka contoh skripsi gitu kan. Akhirnya di e-learningnya saya lihat asal semuanya, karena cuma dengan kemampuan Anda nggak belajar, asal tulis ya nggak akan ketemu ya. 1.5 itu ada sistematika penulisan atau sistematika penulisan penelitian. Nah, ingat 1.5 ini digunakan hanya pada proposal. Ketika skripsi nanti ini sudah tidak ada 1.5, adanya ini ya. Jadi ini pertama yang mau saya bahas. Yang kedua adalah nanti kita akan bahas satu-satu, misalnya latar belakang,
Ada kesempatan ini kita nggak bisa terlalu lama merekam ini supaya Anda juga tidak jenuh ya, mungkin durasi 10-15 menit maksimal. Dan di sini akan kita bahas satu-satu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kalau sistematika penelitian kamu lihat itu adalah yang di daftar isi, bahwa untuk proposal itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka ya, bab 3 itu namanya metode penelitian. Mana proposal bab 1 sampai bab 3 ya. Ini kalian mesti lihat di pedoman di halaman 11 kalau nggak salah ada, dan di catatan skripsi apa sih isinya di bab 1 itu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas adalah tugasnya. Tugas ini sangat menarik. Tugas sebelum UTS itu mapping. Nah, atau kita sebutnya penelitian udah dulu. Sedangkan UAS, nah jadi ini dikumpulkan maksimal sebelum UTS. Kalau ini sebelum UAS itu berupa proposal skripsi. Jadi jangan harap kalian bisa lulus kalau dua tugas ini nggak dikerjakan ya. Tetap ini harus dikerjakan, dan dikerjakannya harus serius sesuai dengan penelitian kalian. Nggak bisa tuh copy paste seperti mata kuliah yang tidak bisa ya. Jadi ini yang saya mau bahas mengenai tugas. Ingat proposal itu bab 1, bab 2, bab 3. Nah, mulai dari hari ini akan saya jelaskan apa itu bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, bicara pada latar belakang. Ingat latar belakang. Latar belakang itu isinya apa sih bab 1 yang kalian lihat? Ingat, latar belakang itu isinya fenomena. Fenomena apa sih? Suatu yang kejadian yang luar biasa. Fenomena seperti saat ini corona itu fenomena. Kayak kejadian ini. Ojek online itu fenomena. Ketika orang dulu tidak bisa transaksi dengan mudah ya. Sekarang dengan adanya ojek online itu sangat mudah, semuanya lebih gampang, digitalisasi ya. Terus di dalam ini selain fenomena ada namanya data dan informasi. Data dari perusahaan itu. Data apa Pak? Data apa? Adalah data yang berkaitan dengan variabel yang Anda akan teliti ya. Di sini ada misalnya variabel, ini bicara variabel ya. Variabel X1, X2, dan X1 misalnya mengenai kualitas pelayanan. X2 sama dengan misalnya harga ya. Yang Y-nya tentang kepuasan pelanggan. Jadi data yang kalian dapat tentang kualitas pelayanan itu bisa ada datanya. Dari mana datanya? Kalau perusahaan sudah besar itu udah ada datanya kualitas pelayanan. Nah, data kualitas pelayanan itu kalau perusahaan besar yang TBK dia sudah ada. Tapi kalau belum, Anda mesti bikin yang namanya questionnaire, wawancara namanya wawancara pendahuluan ya. Tapi kalau brandnya sudah terkenal, udah ada di buku brand itu tentang kualitas daripada layanan suatu perusahaan sudah ada. Tapi kalau belum, misalnya perusahaan Anda yang lagi kalian teliti, ya mesti tahu bikin apa, bikin pertanyaan. Dari mana pertanyaannya? Atau pertanyaannya dari teori kualitas layanan, ada dimensi apa aja ya. Dari situlah ditanyakan, dibikin pertanyaan ya dan tidak, dibuat tabelnya. Makanya lihat contoh yang saya kirimkan punya Anissa itu. Kalau dia kan tentang lokasi, di sini ada ya, kita bisa lihat ini, bab 1-nya ya. Makanya teman-teman mesti lihat, nggak bisa kalau cuma ngemeng-ngemeng lagi udah nggak. Di sini ada ya, di bab 1 dia bikin daftar keluhan konsumen ya. Berarti kualitas apa? Kualitas pelayanan
Layanan di sini ada pengaruh lokasi, keputusan pembelian ya, berarti keluhan mengenai lokasi. Kalau ini ada daftar pertanyaan, daftar harga, misalnya di sini ada harga, kamu mesti tahu apakah harga ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Misalnya harga, misalnya Toyota harganya mahal tapi customernya puas. Misalnya Wuling harganya mungkin murah, apakah nanti pelanggannya puas? Nah, kamu mesti lihat di teorinya tentang apa itu kualitas pelayanan, apa aja yang mesti ditanyakan ke customer mengenai kualitas pelayanan ya, gitu. Ya ini nggak gampang teman-teman, mesti sering baca ya, mesti lihat kasus yang sebenarnya terjadi di perusahaan tempat Anda bekerja seperti apa. Nah, jadi ini harga ada datanya dan informasi. Sama keputusan pembelian juga, keputusan pembelian bisa juga dimasukin ke dalam penjualan ya, tingkat penjualan perusahaan ya. Misalnya dalam tahun ini berapa, tahun ini berapa, apakah ada penurunan atau seperti apa ya. Nah, selain itu di latar belakang itu ingat ada masalahnya apa tadi ya, masalah kualitas pelayanannya kenapa, misalkan tidak ada senyum si orang frontlinernya, tidak ada pelayanan yang baik ya, atau dan tidak ada standar kualitas pelayanannya. Terus yang harganya tidak sesuai, misalkan harga tinggi tapi tidak sesuai dengan ini, atau persaingan harga. Di sini ada keputusan pembelian ya, ada masalah juga, masalahnya di mana, tapi dilihat bahwa penjualannya menurun gitu, misalnya dikarenakan ada saing gitu. Dan ingat di bab 1 itu tiap ada tabel ya, kamu bisa lihat di contoh skripsi ada narasinya apa ya, misalnya data kualitas pelayanan, ada narasi, oh ternyata kekurangan kualitas pelayanan adalah karena ini. Nah ini data nggak bisa dapat, kamu mesti tanya ke pelanggannya, ada masalah apa di kualitas pelayanan, dapat dari mana? Ini adalah teori dari kualitas pelayanan, makanya saya suruh cari artikel. Jadi semua itu berkaitan, nggak bisa asal kita copy paste, tidak bisa ya. Dan ingat ini dari data ini kita mesti benar-benar tahu ya apa yang, makanya teman-teman balik lagi tadi ketika kamu udah tahu bahwa 3 variabel itu tetap ini mesti digambar ini tetap sebagai patokan X1, X2, ini Y, ini H1, hipotesis kalau H, ini H3. Jadi teori X1 tadi ada tentang kualitas layanan, ini tentang harga, ini tentang keputusan pembelian. Ini kalian mesti keluar. Nah teori dapat dari mana ya? Dari artikel. Jadi artikel itu digunakan nanti buat di bab 3 untuk kuesioner yang dengan skala apa? Setuju, sangat setuju, tidak setuju. Tapi kalau ini untuk melihat fenomena di bab 1 bukan sangat setuju, tidak setuju, tapi iya atau tidak mengenai misalnya dimensi itu apa bagian daripada variabel kepuasan pelanggan itu apa aja sih yang membuat kesan. Ini ada di teori ya, misalnya tentang harga ya, harga itu ada di teori. Nah itu poin-poin itu yang kamu tanyakan. Nah kalau sekarang ya kita simulasikan, saya pengen tahu kamu bisa gak melakukan itu. Nah baru ketemu bab 1, ini baru latar belakang ya, ini latar belakang. Selanjutnya setelah latar belakang bab 1 ada rumusan masalah. Saya udah ajarin rumusan masalah kan. Rumusan masalah itu 1 X1 apakah, jadi buka pertanyaannya, apakah X itu berpengaruh terhadap ini selalu X1, berarti apakah kualitas pelayanan, jadi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, apakah X2 berpengaruh terhadap Y, atau keputusan harga ya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, apakah X1 dan X2 berpengaruh secara simultan. Atau simultan itu bersama-sama. Tadi di sini ini bersama-sama namanya simultan ya, makanya
di rumusan ketiga adalah X1 dan X2 secara simultan ya, berarti antara kepuasan pelanggan ya dan harga berpengaruh dengan Y-nya keputusan pembelinya. Setelah rumusan itu ada tujuan. Nah, tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian kamu kaitkan dengan apa yang kamu akan tuju ya, pasti berkaitan dengan 3 variabel tadi tentang kualitas layanannya. Tujuannya untuk meneliti tentang pesan pelanggan di PT XYZ. Yang kedua adalah tentang harga ya. Kita tujuan untuk menganalisa tujuan penelitian pada harga dan keputusan pembelian. Iya, jadi tujuan itu dikaitkan dengan judul ya, dengan rumusan masalah. Kalau 1.4 itu tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada 3 biasanya, buat si peneliti, buat universitas, buat masyarakat, atau 4 buat pemerintah. Ingat nih, ya, buat kita, buat kampus, buat lingkungan, buat masyarakat, buat masyarakat sekitar gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana sebuah proposal itu dibuat. Nah, gimana caranya kita nggak tatap muka gini? Lihat contoh-contoh yang udah ada, baca, lihat. Oh, begini buatnya. Kalau kalian langsung nanya ke saya tanpa lihat yang di buku, di skripsi yang ini udah dijelasin, baca, lihat pelan-pelan, nggak akan bisa ya. Jadi saya belum lihat itu durasi berapa menit, tapi sebaiknya ini yang terlalu lama. Jadi ingat tugasnya nanti hari Kamis udah mulai saya kasih tahu. Jadi hari Kamis kamu akan bisa cari tugas ini lagi yang namanya artikel yang sampai 6 itu nanti di mapping. Pertemuan berikutnya saya kasih tahu cara mappingnya. Tapi kalian yang kreatif udah bisa lihat contoh skripsi, memang tidak di-print, lihat dong di filenya bagaimana cara bikin penelitian terdahulu ya. Demikian hari ini yang saya sampaikan. Tidak bisa terlalu lama, saya yakin nonton video tidak semudah ketika kita lagi kuliah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam langkah pembuatan proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.